Pelatih Indonesia Sintayong untuk kedua kalinya dalam setahun, ia harus kembali beradu taktik dengan sahabatnya yang melatih Jepang, Hajime Moriyasu. Hal itu terjadi dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Bicara soal sepak terjang kedua pelatih ini memang tak perlu diragukan lagi. Sosok Hajime Moriyasu misalnya, ia bukanlah nama baru di sepak bola Jepang. Sebelum menjadi juru taktik timnas Jepang di Piala Dunia 2022 hingga sekarang, Moriyasu beberapa kali menangani Jepang di level usia. Bahkan sebelum menjadi pelatih untuk negaranya, Moriyasu merupakan pelatih klub lokal Jepang dan prestasi terbaiknya saat membesut Sanfrecce Hiroshima selama 5 musim dengan berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Jepang dan 3 gelar Piala Super Jepang. Bersama timnas Jepang, Moriyasu memang gagal membawa tim matahari terbit itu bicara banyak di Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022. Tapi bukan berarti taktiknya dipandang sebelah mata. Tercatat ia pernah membawa Jepang meraih gelar yakni EAFF Championship pada 2022. Di Piala Asia 2019, ia membawa Jepang tampil ke final sebelum dikalahkan Qatar. Dan patut diingat, di level Piala Dunia, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih kemenangan fenomenal 2-1 atas Jerman dan 2-1 atas Spanyol di Piala Dunia 2022. Sayangnya, langkah timnya terhenti di babak 16 besar oleh Kroasia. Walau punya pengalaman mentereng, Moriyasu tetap menaruh hormat kepada sosok Sintayong. Ya, Sintayong diketahui telah menangani timnas Indonesia sejak tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 tahun, Sintayong membawa timnas Indonesia meroket di ranking FIFA dari peringkat 173 menjadi 129 dan berpeluang terus melesat. Tidak hanya itu, Sintayong juga berhasil memberikan perubahan kepada timnas Indonesia, khususnya dalam hal persaingan. Tercatat di sejumlah turnamen besar Asia, Indonesia belakangan mampu hadir dan berbicara banyak. Termasuk saat di mana Indonesia bisa melangkah jauh ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Sintayong sendiri tercatat telah 51 kali memoles timnas Indonesia. Hasilnya skuad Garuda menang 24 kali, seri 13 kali dan kalah 14 kali. Yang jelas duel ini akan menjadi ujian besar bagi Sintayong dalam meracik strategi menghadapi tim sekuat Jepang di bawah asuhan sahabatnya Moriyasu yang konsisten tampil di level tinggi. Mampukah Sintayong membalas kekalahan Indonesia saat ditumbangkan skuad sahabatnya Moriyasu yakni Jepang di Piala Asia 2023? Oke, bagaimana persiapan timnas Indonesia nantinya akan melawan Jepang? Kita akan mendalami dengan Mas Erwin Fitriansyah selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas Erwin. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Walaupun kita akan melawan tim yang memiliki julukan tim terkuat di Asia begitu ya, tapi kan kita nggak boleh patah arang dong. Kita juga harus tetap optimis. Mas Erwin, apa yang perlu dipersiapkan? Line up, strategi, kemudian mental para pemain kita harus seperti apa nih? Ya, optimis itu harus, tapi harus ada embel-embelnya juga. Optimis yang realistis. Artinya gini, optimis itu tetap harus semangat karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Entah itu langsung lolos atau lewat babak keempat. Harus diakui bahwa Jepang ini adalah tim terkuat di grup C. Mereka 4 kali main, 3 kali menang. Satu kali itu hanya ketika mereka main 1-1 lawan Australia di Tokyo. Sementara 3 pertandingan lainnya lawan Cina menang 7-0, lawan Arab Saudi menang 2-0, lawan Bahrain menang 5-0, dan lawan Bahrain serta lawan Arab itu mereka main di kandang lawan mereka bisa menang tanpa kebobolan dengan skor yang cukup telak. Itu kan menggambarkan bagaimana kekuatan dari Jepang. Nah, kalau ditanya strategi yang seperti apa yang mungkin cocok atau mungkin bisa dimainkan ketika menghadapi Jepang, saya melihat ketika pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi, mereka pemain-pemain Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan caranya banyak menunggu terlebih dahulu, tidak terlalu terbuka untuk menyerang, lalu melakukan serangan balik yang efektif dan akhirnya bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan setelah itu sayangnya memang Arab Saudi bisa mencetak gol yang menyamakan skor, tapi gambaran permainan seperti itu yang mungkin akan cocok untuk dimainkan oleh Indonesia ketika menghadapi tim yang kuat seperti Jepang gitu. Kalau dari posisi klasemen dan skor, Jepang sama Arab, Jepang sudah menang 2-0 di kandang Arab. Artinya Jepang itu di atas lapangan kelihatan bahwa mereka lebih kuat dibandingkan dengan Arab. Tapi
Arab adalah tim yang kuat. Jadi ketika menghadapi Jepang, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia dan Coach Sintayong adalah sedikit banyak melakukan apa yang diperagakan di. Ya, Mas Erwin, skuad Garuda juga punya amunisi baru dengan kehadiran Kevin Dix di lini belakang. Apakah Kevin Dix ini bisa langsung nyetel nih, bisa langsung dapat chemistry dengan skuad Garuda, apalagi masih fresh, masih baru banget? Secara kekuatan datangnya Kevin Dix ini sangat membantu karena Mel Silgers nggak bisa main. Dia cedera dan tidak datang ke Indonesia. Dan kedatangan Kevin Dix ini bisa jadi salah satu solusi, salah satu pengganti ketika Hilgers main. Hilgers itu bisa bermain di beberapa posisi. Ada bisa dia back kanan, back tengah, back kiri, sama gelandang bertahan. Kebetulan kalau misalnya Hilgers ini nggak ada posisinya back tengah, ya, dari 3 orang pemain back tengah yang dimainkan oleh Coach Sintayong, ya mungkin Kevin Dix bisa masuk, ya meskipun masih ada Jordi Amat, masih ada Rizky Ridho, ada Jay Izes di situ. Jadi kalau ditanya apakah bisa langsung nyetel, nah yang tahu betul adalah Coach Sintayong pasti, ya. Tapi yang jelas kedatangan Kevin Dix itu makin menambah pilihan ketika Mel Silgers nggak ada di tim sekarang ini. Jadi entah itu dia bisa main atau enggak, bisa langsung nyetel atau enggak, fit atau tidak, itu masih tanda tanya. Tapi yang jelas kedatangan Kevin Dix bisa memperkaya pilihan ketika ada satu orang pemain yang nggak bisa datang. Oke, Mas Erwin, tapi kalau melihat dari sisi Jepang sendiri ini bagaimana sebenarnya, seperti kita melihat ya, lini tengah Jepang ini yang terkenal solid dan juga cepat untuk mengatur tempo permainan, kemudian bagaimana kita mengantisipasi juga kemampuan bola-bola mati, apa saja harus diwaspadai Indonesia dari permainan Jepang, dan apa yang mungkin bisa menjadi celah Indonesia begitu ya, kelemahan-kelemahan dari tim Jepang ini yang harus bisa menjadi keunggulan Indonesia. Kita akan tahan dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Erwin, bagaimana antisipasi dari Timnas Indonesia terkait lini tengah Jepang yang dikenal sebagai solid dan juga cepat mengatur tempo permainan, kemudian antisipasi terhadap kemampuan bola-bola mati, dan juga strategi atau formasi yang biasa digunakan Jepang nih, 4-2-3-1 yang sering dikatakan bahwa ini salah satu strategi kemenangan Jepang nih. Ya, menghadapi Jepang itu akan menjadi case yang paling berat ya di grup C buat Indonesia. Meskipun bermain di GBK dan penontonnya, supporternya udah pasti mendukung Indonesia dengan luar biasa seperti ketika menghadapi Australia. Kenapa? Karena Jepang itu punya pemain yang sangat lengkap ya. Ada satu Ueda yang nggak main di posisi striker, yang biasanya menjadi striker, tapi gantinya Koki Ogawa itu juga nggak kalah tajam. Bukan cuma di tengah, di lini belakang pun juga Jepang baru kebobolan 1 gol. Jadi lawan Australia. Jadi di semua lini Jepang gitu. Ya paling tidak Indonesia itu harus menghilangkan pemain-pemainnya, harus menghilangkan kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, seperti yang terjadi ketika menghadapi Cina. Menghadapi Cina itu kan sebetulnya Indonesia meskipun bermain di Cina, menguasai permainan. Banyak possession dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi gol pertama dari Cina itu lahirnya dari kesalahan pemain Indonesia di lini pertahanan. Di kotak penalti, di lini pertahanan, lengah sehingga Cina bisa mencetak gol. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh, 100% nggak boleh terjadi ketika menghadapi Jepang. Menghadapi lawan, nggak usah nunggu lawannya berbuat kesalahan sendiri. Main Jepang tanpa kesalahan dari lawannya, mereka bisa cetak gol. Menghadapi Bahrain, di kandang Bahrain, mereka bisa mencetak 5 gol. Di permainan yang menurut saya mereka mainnya kelihatan santai banget ya. Karena memang sistemnya sudah terjadi dengan baik gitu. Sistem dibangun oleh pelatih Moriyasu itu sudah benar-benar dipahami oleh pemain-pemainnya sehingga mereka bisa menang di kandang lawan, di kandang Bahrain. Itu dengan yang lain benar, mereka nggak terpengaruh teror supporter lawan seperti apa, pemain Bahrain itu mau ngetrik seperti apa. Mereka pemain Jepang itu dan bisa mencetak 5 gol di kandang Bahrain. Itu yang benar-benar harus diwaspadai, bahwa nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kesempatan untuk nyerang ya harus efektif, karena kalau lawan Jepang itu peluang yang didapat oleh tim seperti Indonesia itu nggak akan banyak, karena memang cara permainan itu juga
harus kita akui Jepang ada di atas dari tim lainnya di grup C ini. Jadi peluang sedikit apapun harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maksimal itu seperti apa? Ya gol kalau peluang yang maksimal itu. Nggak usah satu peluang, setengah peluang aja ibaratnya itu harus bisa dimanfaatkan untuk gol. Karena banyak peluang yang didapat kalau lawan tim seperti Jepang. Baik, Mas Erwin, kira-kira kalau melihat karakter dari Sintayong yang kerap kali memberikan kejutan dengan komposisi yang dirubah, kira-kira line up pemain pada Jumat malam ini seperti apa? Banyak kejutan yang dilakukan, kejutan yang beresiko gitu ya. Kalau misalnya menghadapi tim yang selevel atau tim yang levelnya di Indonesia mau ada kejutan dengan menurunkan pemain atau formasi yang berbeda dari yang biasanya, itu masih masuk akal gitu. Tapi kalau lawan Jepang itu akan sangat riskan kalau misalnya kejutan ketika menghadapi China, ada beberapa pemain yang biasanya nggak main, tahu-tahu dimainin gitu. Ya, tapi itu adalah hak prerogatif dari pelatih, 100% hak dari pelatih. Tapi sekali bahwa cukup riskan kalau misalnya ada unsur kejutan yang beresiko gitu. Nah, formasi seperti apa? Biasanya kan baku ya, 3-4-3. Coach Sintayong di belakang pasti Martin Paes, kemungkinan besar akan main gitu ya. 3 di belakang ini ada J.I.Z, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, ada Kevin yang akan Justin Hubner yang bisa dimainkan di posisi 3 belakang. Di kiri atau kanan, kirinya ada Calvin Verdong, di kanannya ada Sandy Walsh yang juga bisa dimainkan di situ. 2 di tengah ada Tom Hai. Oke. Ya, Mas Erwin. Oke. Baik, nampaknya ada gangguan kendala. Mas Erwin, terima kasih banyak atas insight-nya terkait bagaimana jelang Indonesia melawan Jepang nantinya, dan kita harapkan walaupun ini terkenal tim yang terkuat di Asia, tapi King Asia ya, tapi kita berharap Indonesia dapat membobol nantinya ya gawang atau membobol dari Jepang sendiri ya. Iya, baik. apalagi tiket sudah terjual habis, dukungan penuh dari supporter Indonesia.